老子就是要震撼所。对决还不到1刻，我便胜了。狗贼！连康世元也被他轻松击败。天哪！短短片刻，赶紧放了康世元！是老贼，也敢对我？九脉大比这2篇，得饶人处且饶人！救我！天诛地灭！渊儿。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Dewa Pakboy, oh Dewa Pakboy. Betapa kangennya diriku menonton pertarunganmu dan kesadisanmu. Hehehe. Oke guys, Mimin pastikan di part kali ini bakal menjadi salah satu drama paling seru dan pertarungan menakjubkan dari seorang Tan Yun aka Dewa Pakboy. Mantap kan? Oke guys, langsung saja kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, yaitu part 166 episode 187-nya, dimana kita semua sudah melihat keempat pertarungan yang telah usai, dimana sebenarnya sih nggak ada pertarungan ya, karena kebanyakan menyerah guys. Tapi kita langsung masuk ke pertarungan kelima, yaitu Tan Yun melawan Kang Shiyan. Sadis ketemu sadis, nggak perlu basa-basi, segera Tan Yun mengeluarkan formasi pedang. Sementara Kang Shiyan menggunakan tarian iblisnya, tapi sayangnya di hadapan kekuatan ruang dan waktunya Tan Yun, itu semua nggak ada apa-apanya guys. Shiyan segera bersujud memohon diampuni, tapi diam-diam dia mempersiapkan serangan mematikan, yaitu roh iblis Black Hole. Sementara Tan Yun mengeluarkan pedang merahnya yang bisa menebas apa saja. Tengkorak hitam pun menerjang menyerang ke arahnya Tan Yun, sehingga adu kekuatan pun terjadi. Tan Yun bisa menahan serangan itu semua guys, tapi semuanya itu belum selesai. Tengkorak hitam diperkuat, sempat ditahan oleh Tan Yun dengan penjara kayu. Kali ini gantian, Tan Yun mengeluarkan teknik kematian miliknya, yaitu jurang kematian. Dengan cepat jurang itu menghisap Shiyan dan tengkoraknya. Terkena jurang kematian milik Tan Yun, Shiyan auto melemah dan terluka parah guys. Kali ini dia mau bangun pun kesulitan. Inilah dewa kematian yang sesungguhnya ya guys ya. Nggak kayak Kang Shiyan yang ngaku-ngaku nih. Sehingga dengan begini pun kita masuk ke intro ya guys ya. 那我就还他一份大礼。Dewa Pakboy terus menginjak dan menghina-hina Kang Shiyan sebagai seorang bajingan. Mantap, tampaknya Shiyan sudah tidak bisa melawan. Senjatanya aja udah menghilang dari arena guys. Berarti kekuatannya sudah habis. Di satu sisi Tan Yun tidak ingin menakut-nakuti para lawannya di luar. Dia sengaja ingin mengulur-ngulur waktu supaya musuhnya mengira dirinya kesulitan dalam melawan Kang Shiyan. Soalnya bisa dibilang pertarungan Tan Yun dan Shiyan itu berakhir terlalu singkat. Nanti orang pada ngira kalau Tan Yun itu terlalu kuat guys. Ya emang kuat sih sebenarnya. Hehehe. Sehingga Tan Yun mencoba mengejutkan semua orang, yaitu dengan mengeluarkan ledakan aura seakan-akan pertarungan mereka itu berjalan begitu sengit. Dan itu berhasil guys. Meng Yi, Xiao dan Ziyan auto khawatir. Semua murid jadi penasaran apa yang terjadi. Apalagi si Ling Hu Changhe dan para ketua divisi lainnya langsung auto melotot, nggak berkedip sedikit pun guys. Pintar juga Dewa Pakboy kita satu ini ya. Gak cuma sampai di situ, dia juga mengambil kembali pedang-pedang terbangnya, dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Segera formasi pedang pun akhirnya menghilang guys. Semua orang bisa menyaksikan Tan Yun
yang sedang menginjak Kang Xian. Para murid dari divisi jiwa suci semuanya auto terkejut dan bersedih. Senior mereka dikalahkan. Mereka seakan-akan gak percaya guys. Murid dari divisi lain jadi ketar-ketir. Tan Yun kuat sekali sampai bisa mengalahkan Kang Xian. Dan bagi mereka, waktunya juga terhitung terlalu singkat guys. Kaget kan lu pada kan? Murid-murid divisi Pil auto bersorak atas kemenangan sang dewa Pak Boy. Gimana tidak? Seorang Kang Xian dikenal sebagai jenius antar jenius, tapi dikalahkan dalam waktu singkat. Su Ping, Xiao, Meng Yi, dan Ziyan, pasti kalian udah tahu lah ya reaksinya seperti apa. Hehehe. Kekasihku, cintaku, oh kuat sekali. Kayak gitu guys. Enggak lah ya, itu Mimin nambah-nambahin doang. Para murid di ronde ketiga cukup terkejut melihat hasil pertarungan itu. Tapi ada yang tidak terima, yaitu Ling Hu Changhe. Kompetisi baru berjalan 2 hari, tapi Tan Yun sudah membantai banyak sekali orang. Ling Hu menganggap Tan Yun sebagai orang yang tidak berbelas kasihan. Tak hanya Ling Hu Changhe guys, para tetua dari divisi jiwa suci juga menuding Tan Yun yang terlalu kejam. Kekejaman Tan Yun secara tidak langsung menghina reputasi sekte kuno mereka. Tan Yun gak senang dong. Coba kalian bayangkan guys, kalau murid divisi jiwa suci membantai musuh lain itu boleh-boleh aja. Giliran murid mereka yang dibantai, auto gak terima. 无耻老贼，也敢对我！ 九脉大比这2天，得饶人处且饶人。 Jujur, Mimin paling benci orang-orang kayak gini guys. Kalau kalian gimana? Tapi nampaknya Tan Yun tidak mengindahkan perkataan mereka. Malah sebaliknya, dia menyuruh Ling Hu Changhe agar memerintahkan para bawahannya tutup mulut. Ditambah Xian yang dia injak-injak, ketua sekte sampai berdiri. Ling Hu Changhe tidak senang diperintah oleh Tan Yun. Tapi ketika ketua Tan Tai menyuruh diam, barulah mereka mundur secara perlahan guys. Mampus kan? Lordnya udah muncul nih. Ketika semua sudah diam, barulah ketua Tan Tai duduk kembali. Xian terus memohon agar ditolong gurunya. Hanya mengaku sengaja membiarkan Xian hidup sampai sekarang supaya si Ling Hu Changhe bisa menyaksikan guys kepergian murid berbakatnya di tangannya Tan Yun. Wadidaw, sadis sekali bos. Ling Hu Changhe tidak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya bisa berlutut dan memohon agar muridnya dilepaskan. Semua orang terkejut melihat kejadian itu. Seorang ketua divisi yang terhormat sampai harus berlutut demi seorang murid tukang, ya kan? Orang-orang berpikir harusnya dengan begini Tan Yun bakal melepaskan Xian. Tapi kalian semua tahu lah ya, Tan Yun itu orangnya kayak gimana guys. Dia tuh sebenarnya orangnya simple alias sederhana. Lu mau bantai gua, ya tinggal gua bantai balik. Xian yang disuruh untuk membantai dirinya, maka Xian juga harus siap dibantai oleh si Tan Yun. Sederhana banget kan aturannya. Tan Yun ingin agar Ling Hu Changhe tahu guys, justru dialah yang membantai muridnya sendiri. Benar juga tuh. Sampai-sampai Xian menangis terseduh-seduh. Ling Hu Changhe terdiam bisu 1000 kata. Dan tuar. Akhirnya Xian pun meninggal tepat di hadapan semua orang. Segera Tan Yun pun pindah ke arena ronde ketiga. Dengan penuh senyuman, dia menyaksikan kesedihan seorang Ling Hu Changhe yang kehilangan murid kesayangannya. Changhe segera menghampiri muridnya yang sudah jadi mayat guys. Dia memastikan Tan Yun
bakal dia bantai dan dibuat mati mengenaskan. Sehingga dia pun pergi dari sana. Ya elah kakek. Dari dulu juga ngomong kayak gitu, tapi sampai sekarang itu si Hanyun masih sehat walafiat bisa bertarung terus menerus. Mungkin karena ada ketua Hantai guys, nggak berani bergerak dia. Pertarungan selanjutnya adalah Menggi. Kali ini wanita melawan wanita. Segera Menggi bersiap dan mengeluarkan pedangnya. Tapi nampaknya Senior Xiao tidak mengeluarkan pedangnya guys. Ternyata dia ada saran lain. Senior Xiao menawarkan sebuah saran untuk melakukan sparring aturan satu pedang satu serangan. Dia merasa tidak ada dendam dengan Hanyun dan Menggi, jadi nggak perlu sampai membantai satu sama lain. Nah, apa artinya disebut juga sebagai satu pedang satu serangan? Intinya, mereka masing-masing itu harus mengeluarkan serangan terkuatnya guys. Bagi yang pedangnya bisa bertahan sampai akhir, maka dialah pemenangnya. Jadi mereka nggak perlu merebut nyawa gitu kan guys. Hanya turun tangan dan menyuruh Menggi untuk terima saja. Lagi pula saran seperti itu tidaklah buruk, melainkan cukup adil. Hanya juga percaya akan kemampuannya Menggi. Apalagi dia barusan mendapatkan pedang kematian kelas tinggi dari Shen Suping. Harusnya mantap lah ya. Suping sebenarnya agak takut menyakiti Senior Xiao, karena dia sendiri belum tahu kemampuan pedang barunya ini guys. Sehingga tanpa basa-basi keduanya pun bersiap mengeluarkan kekuatan terkuatnya masing-masing. Nampaknya Senior Xiao cukup kuat sampai membuat Hanyun menatap dengan tajam dan kira-kira kekuatan apa yang bakal dikeluarkan dan gimanakah hasilnya guys? Oke, langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 168 episode 19-nya nih. Jadi guys, Senin hari Minggu depan nanti kita semua bakal melihat Hanyun menyuruh Menggi untuk berhati-hati karena Senior Xiao ini cukup kuat, di mana dia sudah berada di ranah pemurnian jiwa tingkat 2. Orang-orang menilai kalau Senior Xiao yang lebih kuat daripada Menggi dan bakal berakhir menang. Tapi sebelum mereka menentukan hasil siapakah yang bakal menang, Senior Xiao memberitahukan Menggi kalau disuruh sekte gerbang dalam mereka, dari dalam lubuk hatinya dia sangat mengagumi kekuatan Menggi. Jadi bisa dibilang Menggi adalah salah satu orang yang sangat memotivasi dia guys. Sehingga kali ini dia bakalan serius dan tour. Sayangnya kita tidak diperlihatkan gimanakah teknik yang mereka pakai dan siapakah yang bakal menang. Walaupun sebenarnya memang sudah tahu siapa yang bakal menang dan gimanakah caranya. Tapi rahasia dulu biar pada penasaran ya kan. So kita lihat lagi saja di part 168 NTZZ episode 189 Ni Tian Zejun yang bakal rilis lagi di hari Senin. Tenang-tenang, tinggal 3 hari lagi guys, sabar-sabar saja ya. Dan satu hal yang pasti yaitu hanya di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.